Silakan duduk kembali saudara. Puji Tuhan. Baik, shalom. Shalom saudara. Apa kabarnya hari ini? Apakah saudara diberkati oleh Bapak Yahweh? Apakah saudara diberkati Bapak Yahweh? Siapa yang merasa diberkati dan yakin bahwa hidup saudara selalu diberkati? Yes, tepuk tangan yang dahsyat buat Bapak Yahweh. Haleluya. Baik saudara, sekarang kali ini saya akan bicara tentang atau membahas tentang madu saudara. Tapi saya tidak jualan madu ya. Saya tidak jualan produk apapun ya. Tapi kenapa malam hari ini saya membahas tentang madu? Karena madu itu adalah salah satu makanan ya yang 50 kali lebih itu tercatat ditulis di dalam kitab suci kita. Ya, tentang madu. Jadi sebenarnya madu ini merupakan sesuatu yang penting sebenarnya. Ada apa dengan madu saudara? Ya. Bisa sampai 50 kali dicatat. Ya. Nah, saudara, makanya saya kasih judul malam hari ini adalah madu atau dalam bahasa Ibraninya debas. Apa saudara? Debas. Madu itu apa? Debas. Ya, terdiri dari huruf dalet, bet, dan sin. Oke. Saya ambil salah satu ayat ya di dalam kitab Misle atau Amsal 24 ayat 13 mengatakan, anakku makanlah madu sebab itu baik dan tetesan madu manis untuk langit mulutmu. Jadi ini salah satu ayat yang saya ambil betapa madu itu sebenarnya makanan yang Tuhan ciptakan itu sangat bermanfaat. Dan saudara perlu tahu bahwa satu-satunya makanan yang tidak ada expirednya itu madu. Saudara mau simpan berapa tahun pun madu itu tidak akan pernah expired kalau murni. Tapi kalau sudah mulai masalahnya sekarang itu madu yang beredar di sana di luaran itu madu yang nggak tahu saudara. Ya, tingkat kemurniannya mungkin sudah tidak 100%. Ya. Tahun 2019 waktu saya ke Israel, saya beli madu saudara. Ya, saya beli madu dan sampai hari ini itu di dalam toples itu masih separuh. Madunya tidak rusak. Ya. Jadi madu itu ternyata tidak ada masa expirednya. Jadi kalau saudara beli madu dipastikan murni supaya tidak ada expirednya. Nah, saudara, madu, kalau saya cerita tentang madu saudara, ini sebenarnya sesuatu yang sangat indah saudara. Ya, madu itu selalu bicara tentang sesuatu yang manis, ya kan? Sesuatu yang indah, sesuatu yang penuh pengharapan. Nanti kita akan bicara tentang ke situ, ya. Oke, karena saya mengambil cuplikan ayat tentang Amsal 24 ayat 13, berarti ada banyak fakta yang baik tentang madu. Meskipun bukan berarti ketika saudara konsumsi madu terus itu baik, juga enggak baik. Ya, dikatakan di dalam ilmu kedokteran bahwa kalau berlebihan mengkonsumsi madu itu bisa kena diabetes, saudara. Tipe 2. Gitu. Ya, tapi malam hari ini saya coba sekilas saja memberikan pengetahuan kepada saudara semua tentang manfaat madu. Ya. Jadi, oke, next slide. Manfaat minum madu. Dikatakan demikian. Ini saya kutip artikelnya ya dari website Klik Dokter kalau tidak salah. Dikatakan begini, takaran madu yang cukup dan aman untuk dikonsumsi setiap hari adalah sekitar 2 sendok makan. Ini katanya. Beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari minum madu setiap hari dalam jumlah yang cukup antara lain, 1. Menguatkan imunitas tubuh. Karena ada kandungan antioksidan di dalamnya. Antioksidan berguna untuk menangkal radikal bebas dan melindungi tubuh dari berbagai penyakit sehingga kita tidak mudah jatuh sakit. Selain madu, beberapa makanan dan minuman lain yang bisa meningkatkan imunitas tubuh adalah jeruk, lemon, jeruk nipis, brokoli, bawang putih, jahe, telur,
yogurt, dan teh hijau. Ya, kita juga perlu tidur yang cukup setiap malam, rutin olahraga, kelola stres dengan baik, dan minum air putih minimal 8 gelas setiap hari. Catat, saudara. Ya. Kemudian yang kedua, menambah stamina tubuh. Madu merupakan sumber glukosa yang baik untuk meningkatkan energi. 1 sendok makan madu atau sekitar 20 gram mengandung sekitar 17 gram karbohidrat atau gula alami berupa glukosa dan fruktosa. Karena kandungannya ini, konsumsi madu setiap hari dapat menambah energi dan stamina tubuh saat beraktivitas. Selain itu, beberapa riset pun menunjukkan bahwa madu dapat meningkatkan stamina dan performa tubuh saat berolahraga. Jadi tidak usah minum minuman yang itu ya, yang botolan yang meningkatkan stamina itu, tapi cukup saudara minum madu, itu bisa meningkatkan stamina saudara. Kemudian melancarkan pencernaan. Kandungan enzim dan prebiotik dalam madu dapat mendorong pertumbuhan bakteri baik di usus dan menyehatkan sistem pencernaan. Berkat manfaatnya ini, minum madu setiap hari bisa mencegah dan mengatasi sembelit, serta meningkatkan frekuensi dan konsistensi tinja. Tahu tinja ya saudara ya? Bukan ninja. Tinja. Oke. Beberapa penelitian juga mengatakan bahwa madu bisa dijadikan sebagai pilihan obat alternatif untuk mengobati sindrom iritasi usus besar. Jadi kalau saudara itu setiap pagi belum lancar setornya, malamnya makan madu, minum madu saudara. Mesti nanti besok pagi lancar. Ya. Jadi nggak usah yang macam-macam, ya. Coba konsumsi madu, nanti besok pagi mesti lancar, ya. Loh, setengah mati loh saudara kalau enggak bisa setor pagi-pagi ya. Iya kan? Wah, makanya saudara bersyukur kalau pagi masih lancar. Amin. Saudara masih lancar pagi-pagi? Masih lancar ya? Haleluya. Puji Tuhan. Kemudian berikutnya, saya agak cepat ya. Meredakan gejala asma. Jika asma sering kambuh, cobalah minum madu tiap hari sebagai bagian dari perawatan alami. Karena memiliki kandungan anti radang yang dapat mencegah peradangan di saluran napas. Yo, saudara bagus kan? Madu juga dapat mengencerkan dahak sehingga gejala batuk saat asma kumat dapat mereda. Madu juga bisa mengatasi bronkitis kronis. Namun jika Anda memiliki alergi terhadap madu atau produk yang terbuat dari lebah seperti bee pollen, propolis atau beeswax, sebaiknya hindari konsumsi madu. Oke, kemudian berikutnya, mencegah penyakit jantung. Berbagai penelitian mengatakan bahwa rutin mengkonsumsi madu secukupnya bisa menurunkan tekanan darah, mengontrol detak jantung, dan mencegah kematian sel-sel tubuh yang sehat, saudara. Semua hal ini bermanfaat untuk mencegah penyakit jantung. Terus lagi, ya, ini saudara sebagai pengetahuan kita bahwa ternyata manfaat mengkonsumsi madu itu banyak, saudara ya. Berikutnya, meningkatkan daya ingat. Kandungan polifenolnya dapat melawan peradangan di hipokampus, yaitu bagian otak yang menyimpan memori atau daya ingat. Oleh karena itu, manfaat minum madu tiap hari bisa meningkatkan daya ingat. Nah, sing mulai lupa-lupa, suka lupa-lupa, ya, mulai itu konsumsi madu. Amin. Ya. Ini benar ini saudara ya. Jadi saya pikir bagus loh. Kalau Bapak Yahweh sudah ciptakan makanan yang alami,
mesti itu fungsinya sangat bagus untuk kesehatan kita. Ya. Meningkatkan daya ingat, mencegah gangguan ingatan, dan menjaga fungsi otak secara keseluruhan. Kemudian yang ketujuh, mengurangi resiko kanker. Madu mengandung banyak zat antioksidan seperti polifenol, flavonoid, quercetin, fenolik acid, opo kuwi ora ngerti. Oleh karena itu, konsumsi madu setiap hari baik untuk membantu mengurangi resiko terkena kanker. Namun untuk mencegah kanker, Anda tidak bisa hanya mengandalkan madu. Rutin menjalani pola hidup sehat seperti rajin olahraga, mengkonsumsi makanan bergizi, menjauhi rokok, serta minuman beralkohol juga penting untuk dilakukan. Oke, saudara perlu tahu itu tadi manfaat madu. Nah, pada zaman dahulu, madu itu merupakan pemanis alami yang tidak ada bandingannya. Jadi madu itu pemanis alami yang belum ada bandingannya. Bahkan sebenarnya sampai hari ini saudara. Ya, kalau saudara lihat ada yang lebih manis dari madu, biasanya apa namanya? 1000. Loh. Kan ada yang kimia ya. Apa namanya? 1000 manis, betul ya? Sari manis. Loh, kalau sini ngomongin sari manis. Sakarin. Sakarin itu manisnya ribuan kali lipat atau ratusan kali sampai ribuan kali lipat dari gula. Tapi sebenarnya sampai hari ini pemanis alami itu hanya madu. Ya. Oleh sebab itu saudara, pemazmur ya membuat sebuah ungkapan bahwa sesuatu yang lebih manis dari madu itu hanya satu, yaitu firman-Nya Bapak Yahweh. Halo, saudara percaya? Percaya enggak saudara bahwa yang bisa mengatasi, menandingi manisnya madu itu firman Bapak Yahweh? Nanti kita akan sampai ke situ. Tetapi itu benar dikatakan di dalam Tehillim atau Mazmur 119 ayat 103 mengatakan, betapa manis firman-Mu bagi langit-langit mulutku. Dikatakan apa saudara? Lebih. Yes, saya katakan. Itulah sebabnya Mazmur pasal 1 mengatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak duduk di antara kumpulan pencemooh. Saya bacakan supaya saudara lebih mantap. Dikatakan begini, Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1 dikatakan begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, namun kesukaannya hanya pada Torah Yahweh, dan dia merenungkan Torahnya siang dan malam. Ini yang keren nih. Dan dia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran-aliran air, yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak akan layu daunnya, dan semua yang ia kerjakan akan menghasilkan. Jadi orang yang suka merenungkan Torah Yahweh tidak akan pernah ada ceritanya hidupnya kering, tapi mesti basah terus. Kenapa? Karena ada aliran sungai Bapak Yahweh di situ yang bikin dia basah. Siapa di sini yang setiap hari masih membaca kitab suci? Iya. Saudara, bacalah Torah Yahweh, baca kitab suci. Iya, betul saya katakan. Kalau kita membaca kitab suci, ya, saudara, saya pernah sampaikan di sini, kalau saudara baca kitab suci, ojo batin. Dia apa?
suarakan. Kenapa? Tuhan mau dengar ada ucapan yang keluar dari mulut saudara. Ada pernyataan yang keluar dari mulut saudara. Amin. Dan perkataan itu perkataan yang penuh kuasa. Ya. Saudara tahu enggak? Isi kitab suci kita itu sebenarnya adalah surat cintanya Bapa Yahweh kepada kita. Saudara, siapa yang pernah mengalami jatuh cintrong? Semua pasti pernah, betul ya? Ya, ya kan? Bahkan yang jomblo-jomblo juga pernah kan? Saya mau tanya, waktu saudara, ya, waktu saudara masih baru-barunya jatuh cinta, saudara bisa bayangkan kalau surat cintamu diterima dan dibaca, seneng enggak? Mesti seneng, ya kan? Apalagi kalau dibaca berulang-ulang. Yang bikin surat bangga enggak? Wah seneng, hatinya mesti gede, betul kan? Tapi kalau kita ngomong gini, kok firmannya kui mana, sedih enggak hatinya Tuhan? Sedih. Ya kan? Kenapa? Karena firman Bapa Yahweh kalau kita baca, itu sama saja kita membaca surat cintanya Dia. Amin. Itulah sebabnya dikatakan orang yang mencintai Torah Yahweh, dia akan merasakan bahwa firman yang dia baca itu manisnya lebih dari madu. Kenapa? Yaitu tadi Mazmur pasal 1 menjelaskan orang yang suka merenungkan Torahnya Bapa Yahweh, hidupnya dibuat basah terus. Saudara mau hidupnya dibuat basah? Mau dibuat basah? Renungkan Torah Yahweh siang dan malam. Amin. Ya. Dan hari-hari ini, hari-hari akhir ini, saya mengajak anak-anak saya mengajak istri saya, ya, sebelum kita memulai hari dan mengakhiri hari, ayo dengar, baca surat cintanya Bapa Yahweh. Ya, ngerti nggak ngerti, baca. Saya, saudara tahu Cyril itu belum bisa baca, ya, tapi tetap kita libatkan dia baca. Jadi kalau pas gilirannya dia baca, caranya bagaimana supaya dia bisa baca? Maminya di belakang bisiin, berbahagialah orang yang ya, pokoknya paham tidak paham, baca saja. Amin. Dan engkau akan merasakan nanti firman yang sudah engkau baca itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah dalam hidupmu. Amin. Benar ini saya ngomong saudara. Ya. Nah, saudara, ada dua jenis, next slide. Ada dua jenis madu yang ada di Israel. Ada dua jenis madu, saudara. Yang pertama itu madu yang terbuat dari kurma. Dan yang kedua madu lebah. Yang biasa kita kenal di sini. Ya. Nah, saudara, madu lebah itu saudara bisa dapat di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 14 ayat 9. Ya. Itu kisahnya si Simson, saudara. Dikatakan dan dikeruknya madu itu ke dalam tangannya, sambil memakannya dia berjalan terus. Kemudian pergilah dia menemui ayah dan ibunya dan memberikannya juga kepada mereka. Lalu mereka memakannya, namun tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari apa saudara? Kerangka singa. Coba saudara bayangin. Ya, kenapa saya ngomong bahwa madu itu makanan yang tidak ada expirednya. Bahkan dia ditaruh di tengah-tengah bangkai singa, itu madu tidak berubah khasiatnya. Saudara bisa bayangin, luar biasa bagaimana Bapa Yahweh itu menciptakan makanan itu. Ya, Simpson itu ngambil madu dari apa tadi? Kerangka singa loh, berarti kan batangnya singo. Loh iya kan? Batangnya singo. Saudara kan coba kalau membaca kan mesti membayangkan toh. Nih aku mungkin gak kolu saudara. Loh iya kan? Tapi Simpson kolu, Jameson gak kolu. Ya.
Nah, itu madu yang terdapat di lebah. Termasuk makanannya Yohanan Pembaptis. Itu madu lebah. Nah, saudara perlu tahu ya, itu madu lebah. Tetapi ada satu jenis lagi, yaitu madu kurma. Next slide. Nah, mana dari kata madu yang dijanjikan oleh Bapa Yahweh bagi bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir dan masuk ke tanah Kanaan, bukan madu lebah, tapi madu kurma. Iya, kenapa dikatakan madu kurma? Ya, ini menurut tradisi lisan mereka, turun-temurun. Kenapa? Karena masuk akal, saudara. Di sana pada zaman itu tidak ada peternakan lebah. Yang ada itu pohon kurma, sepanjang mata memandang. Kalau saudara pergi ke sana ya, itu semua masuk kota Yeriko, itu saudara lihat hijau di tengah padang pasir, itu semua kurma, saudara. Dan itu sudah ada dari zaman ketika orang Israel masuk ke Kanaan. Itu kurma, pohon kurma itu benar-benar berlimpah di situ. Makanya kurma yang terkenal di Israel itu kurma Jeriko. Kurma yang berasal dari Jeriko, kota Jeriko. Namanya, nanti saya jualan. Ya, jenisnya itu namanya mejol. Apa saudara? Mejol. Jadi bacanya itu agak gitu ya. Mejol. Ya, supaya kayak orang sana kalau ngomong. Itu mahal, saudara. Kurmanya mahal. Ya. Kalau saudara beli kurma di sini mungkin satu kotak berapa yang rata-rata? Kurma Tunisia itu. Mungkin sekitar 50.000 ya. 50-60 ribu ya. Tapi kalau saudara beli kurma yang jenis mejol, saya pernah lihat di ya itu ya, nanti endorse. Itu 6 biji, 6 atau 8 biji. Harganya 125.000, saudara. 6 biji loh, 6 pentol gini loh. Ya. Wah, luar biasa mahal. Tapi memang enaknya itu makan kurma kayak makan jenang, saudara. Nah, saudara yang sudah pernah pergi ke Israel pasti pernah merasakannya, betul ya? Iya. Kayak jenang, saudara. Nah, itu kurma yang bagus dan mahal. Nah, jadi madu yang dimaksud itu adalah sebenarnya mengarah kepada sebuah cairan kental manis yang dihasilkan dari perasan anggur atau kurma. Nah, saudara bisa baca di dalam Ulangan pasal 8 ayat 8, itu tentang janji Bapa Yahweh bahwa kamu akan masuk ke negeri yang penuh dengan minyak zaitun, dengan buah ara, termasuk madu. Di situ yang disebut madu adalah kurma. Perasan olahan dari kurma, itu yang berlimpah-limpah di sana. Jadi bukan lebah. Karena di sana hampir tidak ada peternakan lebah. Ya, beberapa kali saya ke sana, saya belum lihat peternakan lebah. Gitu, saudara. Nah, mengapa madu kurma? Karena pada saat itu memang belum ada peternakan lebah. Sehingga madu lebah itu sangat sukar didapat. Sampai di sini saudara bisa mengikuti ya? Oke, madu kurma dan madu lebah. Jadi tidak semuanya kalau bicara di dalam kitab suci kita tentang madu itu madu lebah. Enggak, justru sebagian besar yang dimaksud dengan madu itu konotasinya itu menuju kepada madu kurma. Oke, Keluaran 16 ayat 31. Dikatakan begini, dan isi rumah Israel menyebut namanya mana. Kita tahu mana itu adalah makanan yang dikirim langsung oleh Bapa Yahweh dari Samayim. Iya kan? Dari langit turun. Dikatakan bentuknya seperti biji ketumbar. Biji ketumbar itu ya saupel-upel. Betul enggak? Betul. Lah saya bingung gambarkannya seperti apa? Kan seperti itu. Warnanya putih, dikatakan rasanya seperti kue dengan madu. Ini menurut pemikiran saya.
pemikiran saya. Jadi sebenarnya mana itu adalah memang roti bikinannya Bapak Yahweh sendiri yang dilapisi madu. Kenapa madu? Kenapa bukan selai kacang? Kenapa bukan serikaya? Kenapa bukan selai stroberi? Kan lebih enak. Kenapa madu? Ada alasannya. Kenapa? Seperti yang kita baca tadi, manfaat madu. Ternyata madu itu punya rasa manis kan? Betul ya? Madu itu rasanya manis. Nah, madu yang kenapa orang itu perlu manis? Bukan dari gula sebenarnya. Ya, dari madu itu bisa meningkatkan stamina. Kalau orang Israel selama 40 tahun mereka nggak dikonsumsi itu, mati saudara. Karena di padang gurun itu saudara bisa tahu cuacanya sangat ekstrim. Orang akan mudah lelah. Kalau siang orang kepanasan, kalau malam orang kedinginan. Meskipun Tuhan kasih tiang awan dan tiang api. Tapi perjalanan yang muter, ya, itu perlu energi. Dan energi yang didapat pada saat itu dari makanan, yaitu dari mana. Kalau burung, apa yang dikirim itu? Puyuh ya. Itu untuk proteinnya. Tapi madu, ya, mana itu tadi, kue madu tadi, itu untuk bikin tubuhnya mereka itu bertenaga. Itu yang membuat orang Israel bisa muter-muter 40 tahun, gak apa-apa. Meskipun tidak ada ya itu. Ya, sekarang kan saudara bingung kalau kemana-mana gak ada itu kan sepi ya. Mau jajan, ya kalau nggak itu alternatifnya toko Madura. Gitu kan. Oke. Tuhan memberi makan bangsa Israel mana karena rasa manisnya memberikan energi bagi tubuh supaya mereka bisa bertahan di cuaca ekstrim. Bahkan madu itu diungkapkan sebagai heavenly taste. Sampai hari ini memang tidak ada saksi mata yang hidup, saksi mata yang bisa menceritakan bagaimana rasanya mana. Tapi dari pemaparan kitab suci sudah dibayangkan rasanya pasti itu bretok tos lejur lewat semua saudara. Pasti lewat semua. Saya yakin. Gak ada roti yang bikinannya seenak bikinannya Bapak Yahweh. Setuju gak? Ya kan? Nah, besok kita kalau ke Samayim boleh pesan saudara order di Cafe Samayim, ya. Kalau mau nyoba, pasti dapat nggak kan? Pasti dapat kan ya? Oh di sana kita kan juga akan berpesta, amin. Ya besok saudara kalau kita sama-sama di Samayim ngerasain itu, ya kan? Tanya malaikat, bu aku ngerasain mana kok ya foto rasane? Nah nanti mesti saudara dikasih, ya. Sing masuk Samayim. Oke, saudara, lanjut lagi. Cara orang Yahudi mengajarkan Torah kepada anak-anak mereka. Ini berkaitan. Jadi begini, cara orang Yahudi mendidik anak-anak mereka di dalam membaca Torah itu memang sangat unik dan luar biasa. Ya, bagaimana caranya? Mereka itu bisa mengajarkan Torah kepada anak-anak mereka itu benar-benar sampai masuk ke dalam alam bawah sadar. Kenapa? Karena yang mereka tanamkan itu seperti yang diajarkan oleh Pak kemarin? Pak Peter. Ya, itu betul saudara. Kalau kita itu belajar, jangan cuma terima pesannya, tapi saudara harus terima kesannya. Jadi begini, pada zaman dulu, orang Yahudi itu menaruh tulisan Torah di atas batu. Karena waktu itu kertas masih sangat jarang dan sukar ya. Jadi tulisan Torah di atas, mereka menulis tulisan Torah di atas batu,
kemudian dilumuri madu. Dilumuri madu itu tulisan Torah. Kemudian setelah mereka membaca tulisan itu, anak-anak itu disuruh menjilat batu yang sudah dilumuri madu. Begitu saudara. Gitu. Ya. Untuk apa? Supaya memberikan kesan. Yang namanya Torah Yahweh itu pasti manis. Nah itu ditanamkan dari anak-anak sejak usia 3 tahun. Ditanamkan itu pada zaman dahulu seperti itu. Nah sekarang ini saudara, medianya diubah menjadi kertas yang diprint. Saudara bisa lihat gambarnya, ya kan? Bocahnya lagi ngapain itu? Itu ya, jelei ya saudara ya. Orang-orang yang, anak-anak yang sudah bar mitzvah, tahu bar mitzvah? Yang menyelesaikan pembacaan Torah. Itu seluruh anak-anak Yahudi, itu wajib melakukan itu saudara. Nah, di dalam prosesinya saudara ya, ketika mereka belajar untuk membaca dan menghafal Torah, itu mereka pasti melakukan prosesi kayak gini. Jadi mereka baca dulu nih. Ya Baruk ata Yahweh gitu kan. Elohenu melek haolam bla bla bla. Seterusnya setelah itu disuruh menjilat kertasnya. Nah, rabinya ngomong, "Gimana? Enak enggak?" Terus dijawab, "Enak." Ya. Jadi ditanamkan di dalam pikiran mereka sampai masuk ke dalam alam bawah sadar mereka, yang namanya Torah itu manis. Itu caranya. Ya. Yang namanya Torah pasti manis. Nah, hal yang seperti itulah yang Tuhan mau supaya saudara mengerti, masuk di dalam pikiran dan hati kita bahwa Torahnya Bapa Yahweh itu pasti manis. Amin saudara. Ya, dan ini disebut namanya ritualnya itu disebut Hak Nasa Lecheder. Apa saudara? Hak Nasa Lecheder. Ya. Ritual masuk ruang kelas. Nah, gitu. Oke, berikutnya. Dikatakan demikian. Firman Tuhan, firmannya Bapa Yahweh, dikatakan lebih manis dari madu. Saudara kita bisa baca tadi di Mazmur atau Tehillim 119 ayat 103. Dikatakan lebih manis dari madu. Kenapa? Karena sebenarnya begini. Coba kita renungkan saudara. Manusia itu membutuhkan kekuatan dalam menjalani tantangan kehidupan. Betul? Ya kan? Butuh kekuatan. Makanya orang yang tidak berjalan dalam Torah Yahweh, itu ujung-ujungnya biasanya kalau enggak stres, gila, bunuh diri. Saudara tahu, di hari-hari akhir ini, entah saudara sadar atau tidak, banyak sekali orang-orang yang usianya masih muda, anak-anak ABG, belasan tahun, 20 tahun, belum ada 30 tahun. Mereka menderita stres. Ya. Bahkan beberapa hari yang lalu, saya dapat berita, ya, dari waktu itu saya diceritain sama Elis, di Surabaya, ada seorang anak perempuan, masih ABG menurut saya. Belum ada mungkin 20-an tahun. Saudara tahu, mati lompat dari lantai 22. Anaknya cantik, saudara. Cantik, sungguh.
Saya sampai ngomong, aduh, kok eman-eman. Dan dia dengan gampangnya dia WhatsApp teman-temannya dan dia pamitan. Aku sayang kalian, Rek. Ya, bilang sama mama papaku, aku sayang sama mereka, aku minta maaf, dan selesai, lompat. Orang dengan mudahnya mengakhiri hidupnya di hari-hari akhir ini, saudara. Saya nggak tahu ini spirit apa. Tapi yang pasti ini spirit untuk merusak generasi-generasi muda. Karena setan tahu waktunya sudah nggak lama. Anak-anak muda ini yang sekarang dibangkitkan oleh Bapak Yahweh. Di akhir zaman. Ya. Untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Oleh sebab itu saudara. Kenapa firman Tuhan atau Torah Yahweh dikatakan berbahagialah orang yang berjalan menurut Torah Yahweh. Karena ini, saudara perlu tahu bahwa yang namanya kehidupan ini tidak pernah lepas yang dari namanya masalah. Betul kan? Tidak pernah lepas dari yang namanya tantangan kehidupan. Setiap orang punya lagunya masing-masing. Iya kan? Makanya nggak usah maitu. Wih, wong kaya enak uripe. Kaya enak. Kaya duwe pekerjaan itu, kaya duwe bisnis itu. Saudara nggak tahu, dia juga punya masalahnya sendiri. Saudara tidak pernah tahu, mungkin kehidupan keluarganya tidak seperti yang saudara kira. Betul nggak? Ya. Setiap manusia punya lagunya masing-masing. Betul ya? Jadi tidak usah sawang si nawang. Biarlah setiap pribadi berurusan dengan Tuhan sendiri. Amin. Saudara tidak perlu pusing dengan kehidupan orang lain. Kalau mereka saudara lihat orang fasik diberkati, firman Tuhan bilang gak usah iri. Itu cuma sesaat. Karena berkat orang fasik itu seperti sekam yang mudah ditiup. Amin. Saudara gak usah iri melihat kehidupan orang lain yang seolah-olah Tuhan kok hidup mereka enak, hidup orang si A itu kok enak, si B kok enak, aku kok kayak gini. Semua punya lagunya masing-masing. Yang sekarang saudara perlu tanamkan di dalam diri saudara adalah saudara harus berjalan dalam Torahnya Bapak Yahweh. Kenapa? Karena hanya Torahnya Bapak Yahweh yang membuat hidupmu jadi diberkati. Itu bukan aku yang ngomong, tapi Mazmur sendiri yang ngomong. Amin. Dikatakan orang yang merenungkan Torahnya siang dan malam. Ketika saudara baca, Torah itu akan jadi kekuatan dalam hidupmu. Makanya dikatakan Torah itu seperti manisnya, seperti madu. Karena madu itu akan memberi kekuatan untuk tubuh saudara. Sama ketika saudara merenungkan firman Bapa Yahweh, saudara betul-betul merenungkan kebaikannya, saudara mempercayai setiap tulisan bahwa janjinya Bapa Yahweh itu terjadi dalam hidupmu, maka engkau akan merasakan ada kekuatan yang baru dalam hidupmu dan kuasa yang mengalir. Mujizat pasti terjadi. Gitu saudara. Tapi orang kalau yang tidak pernah merenungkan Torah Yahweh, tidak pernah membaca kitab suci, jangan heran. Hidupnya akan selalu merasa dipenuhi dengan kegagalan dan kegagalan. Ya, itulah sebabnya saudara percaya saja bahwa perkataan Bapa Yahweh yang tertuang dalam kitab suci menjadi jawaban yang memberi kekuatan yang baru dalam hidupmu. Amin saudara. Kalau kita membaca firman Tuhan, membaca cuma sekedar membaca, tidak pernah menaruh kesan di dalam hati,
Ya saudara, sama seperti baca koran. Saudara angkat ketika saudara ketemu lagi kitab Keluaran, saudara kan, oh aku ngerti ceritone. Ketika saudara membaca lagi ulanglah dari kitab Kejadian, seolah-olah saudara lebih ngerti daripada kejadian sesungguhnya. Ya. Kenapa? Karena kita terbiasa membaca tidak menaruh kesan. Itu yang disebutkan di dalam Mazmur, merenungkan. Jadi kalau baca kitab suci harus direnungkan. Amin. Gitu. Ya. Oke, slide selanjutnya. Dikatakan firman Tuhan itu lebih manis dari madu. Tetapi kenapa ada orang yang anti Torah? Kalau dia anti Torah berarti dia anti sama firman-Nya Bapak Yahweh. Betul ya? Karena Torah itu perkataannya Bapak Yahweh sendiri. Gitu, saudara. Nah, ada sebuah sejarah yang mengatakan demikian. Pada awal abad 20, banyak terjadi pemahaman yang salah terhadap teks ayat dalam kitab suci kita yang diajarkan oleh beberapa bapak-bapak gereja. Jadi maksudnya, bapak-bapak gereja itu salah dalam menginterpretasikan atau mengartikan sebuah ayat. Karena pada masa itu juga dipenuhi dengan unsur-unsur politik mereka. Saya kasih contoh. Ya, seperti salah satu contohnya dalam memberikan pengajaran tentang 2 Korintus pasal 3 ya ayat 6. Apa bunyinya? Dikatakan begini, ayat ini berkata begini. Yang juga telah memampukan kami sebagai para pelayan perjanjian baru, bukan tentang tulisan, melainkan tentang roh. Karena tulisan mematikan, tetapi roh menghidupkan. Nah, kemudian ayat ini dipelintir, saudara. Ya, saya tidak ngerti motivasinya apa. Tapi pada zaman itu memang banyak sekali pengajaran-pengajaran yang anti Torah. Jadi ayat ini dimengerti, diajarkan dengan cara yang salah. Sehingga ayat ini membuat orang merasa tidak perlu membaca Torah. Karena Torah itu adalah tulisan yang mematikan. Ya, tak perlu belajar firman. Makanya saudara perlu tahu, ya, di beberapa pengajaran gereja lain, itu jemaat dilarang membaca kitab suci. Tidak boleh. Yang membaca kitab suci itu hanya pemimpinnya. Pokoknya jemaat harus kudu manut. Kalau kamu sampai belajar kitab suci, berarti kamu keminter. Kamu mau gantiin saya. Begitu maksudnya. Ya, saya nggak perlu sebut ya. Tapi ada yang seperti itu. Ya, sehingga mereka menganggap bahwa ya udah, yang penting percaya saja dengan yang khotbah. Ya, pokoknya yang khotbah ngomong apa, berarti itu pasti benar. Akhirnya muncullah, saudara, sebuah pengertian, ya, bahwa yang penting percaya pasti selamat. Gak perlu lagi memperhatikan tentang hal-hal yang sifatnya perbuatan-perbuatan baik, gak perlu. Pokoknya percaya saja. Bahkan kalau perlu, kebenaran itu bisa dibeli pakai uang. Ya kalau saya cerita gini, saudara paham enggak itu siapa? Paham ya? Gitu. Nah ini karena ini saudara, mereka menganggap bahwa tulisan itu mematikan. Yang dimaksud tulisan itu apa? Tulisan-tulisan yang mereka sebut sebagai hukum Musa. Itulah sebabnya orang menganggap Torah sudah tidak berlaku. Yang penting percaya apa yang pengkhotbah sudah terangkan.
Begitu. Makanya populer sekali sampai hari ini, saudara. Ya, mohon maaf ya, saya betulkan dulu kancingnya kok buka, saudara. Kan nggak nyaman. Nah, makanya yang populer itu pengkhotbah yang ngomong begini, saya dengar suara Tuhan berbicara kepada saya. Saudara harus memberikan lebih dari 1/10. Kasih 80%. Gitu. Ada yang ekstrim. Tuhan ngomong sama saya, Pak, pulang kasih mobilmu buat saya. Tuhan yang suruh. Kemarin saya juga lihat ada ya agama lain. Itu juga gitu. Apa? Di antara jemaatnya itu dia ngomong gini. Ini anu ya, bukan dari kalangan kita ya, kalangan luar. Pokoknya intinya begini. Siapa yang berani kasih saya 50 juta? Salaman sama saya. Gitu. Saya pastikan kamu pasti dapat 100 kali lipat. Siapa yang berani terima tantangan ini? Deal sama saya, salaman di depan. Wow, ada yang berani. Kamu berapa? Berani berapa? Ya, saya berani 20 juta. Deal 20 juta. Ya, catat namanya. Dia berani kasih sama saya 20 juta. Pasti nanti dapat gantinya 100 kali lipat. Aku ngomong, iki pengajaran opo iki? Ya. Tapi itu terjadi, saudara. Ya, jadi mengerikan. Ini karena ini, saudara. Nah, sedikit. Nah, kembali kepada penjelasan 2 Korintus pasal 3 ayat 6. Ayat ini nggak bisa dipotong, saudara. Kenapa? Karena ayat ini hanya diajarkan, dibacakan pada ayat 6-nya. Padahal ayat ini saudara harus baca dari ayat 5. Next slide. Ya, harus dibaca dari ayat sebelumnya. Tapi karena jemaat itu dilarang untuk belajar firman Tuhan pada zaman itu. Ya. Jadi begini, harusnya dibaca dari ayat 5. Kenapa ayat 5 bilang begini? Bukan karena dari diri kami sendiri kami mampu memperhitungkan sesuatu sebagaimana dari diri kami sendiri, tetapi kemampuan itu dari Elohim yang juga telah memampukan kami sebagai para pelayan perjanjian baru, bukan tentang tulisan melainkan tentang roh. Karena tulisan mematikan tetapi roh menghidupkan. Jadi kalau dibaca dari ayat 5, baru kita bisa menyimpulkan artinya apa. Saya kasih tahu, artinya memang tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan Torah dengan sempurna. Ingat ada lanjutannya, tanpa ada kekuatan dari roh Yahweh, yaitu Ruach HaKodes. Jadi kalau kita bisa melakukan Torah bukan karena kemampuan kita, tapi karena ada Ruach HaKodes yang memberikan kekuatan kepada saudara. Amin. Gitu maksudnya. Begitu loh saudara. Ya, ini mengerikan saudara. Banyak sekali para pendeta di luar sana mengajarkan dan mempelintir ayat-ayat sehingga mereka ngomong Torah itu sudah gak berlaku. Tapi perpuluhannya mau. Ya, saudara, ini mengerikan memang pengajaran di luar sana ya. Kalau saya cerita, waduh banyak yang diputar balik, saudara. Oke, sekarang kita masuk di dalam begini. Next slide. Sifat unik dari madu. Ya. Saudara, sebentar lagi kita masuk dalam perayaan Rosh Hashanah. Betul ya? Rosh Hashanah itu tahun baru. Saudara perlu tahu bahwa madu dalam perayaan Rosh Hashanah itu sebagai simbol pengharapan, simbol kesuksesan,
kesehatan, kebahagiaan. Jadi kalau saudara makan madu sama apel, itu saudara-saudara sedang mengimani bahwa hidupmu itu dipenuhi dengan kesuksesan, kesehatan, kebahagiaan. Amin. Nah, saudara, dalam perayaan Rosasana ada tradisi memakan apel delima. Kalau di sini kita makan cuma apel sama madu. Tapi kalau di Israel sana itu ada buah delima. Kalau di sini kan angel ya buah delima ya. Di RB ada tapi rebutan nanti. Nah, tapi di sana ada delima. Saudara tahu nggak itu semua ada maksudnya, saudara. Nah, ketika kita memakan apel dan madu, biasanya itu selalu disertai ucapan begini. Lesana tova mesuka. Artinya tahun ini Bapa Yahweh memberikan sesuatu yang baik dan manis. Perhatikan dua kata itu, sesuatu yang baik dan manis. Lesana tova itu baik. Ya. Kemudian mesuka itu artinya sweet. Manis. Saya akan jelaskan. Ya. Apa maksudnya? Maksudnya begini saudara. Tadi ada delima. Delima itu melambangkan Torah. Betul ya? 613. Itu ada di dalam biji delima. Nah, delima melambangkan Torah Bapa Yahweh yang menuntun kita. Membawa ke kehidupan yang manis. Jadi maksudnya kalau makan delima, itu saudara mengimani bahwa ketika engkau nurut menjalankan Torahnya Bapa Yahweh, maka engkau akan merasakan hidupmu di tahun itu akan manis. Siapa yang percaya hidup saudara manis? Oh pasti, anak Bapa Yahweh itu hidupnya pasti dijamin manis. Kemudian, delima, sekarang kita lihat apel. Sifat apel itu buah yang mudah teroksidasi. Saudara kalau kupas apel, enggak usah lama-lama, pasti setelah 1-2 menit, itu daging buahnya jadi apa? Kuning, betul ya? Mangkak terus lama-lama kayak busuk ya. Kenapa? Karena dia mudah teroksidasi. Lebih lama lagi dia akan jadi lebih busuk. Nah, kemudian kenapa dicocol apel? Kenapa dicocol madu? Karena sifat madu itu adalah menyerap dan mengawetkan. Sehingga membuat apel yang dilapisi oleh madu akan lebih awet, tidak mudah busuk. Itu pengertiannya, itu profetiknya. Nah, dalam penjelasan secara profetik Kabbalah, masih ingat Kabbalah saudara? Ya, ini kalau saya ngomong tentang Kabbalah berarti tentang orang Yahudi yang ngeroh gitu. Seperti yang Bapak Gembala kita pernah jelaskan. Ya, dikatakan begini, secara profetik Kabbalah bahwa sifat Elohim yang maha baik, tov meot, gitu. Jadi kalau ada tov itu berarti baik. Tapi nek baik itu tov meot. Apa saudara? Nah, kalau saudara ngomong, wah tov, ini baru tov. Tapi kalau saudara ngomong, ini sikilnya gini. Nah itu biasanya tov meot, gitu saudara ya. Nah itu maksudnya wapi tenan wis sempurna. Nah, saudara perlu tahu bahwa sifat Elohim Bapa Yahweh yang maha baik itu mengalir masuk dalam hidup kita untuk merubah yang pahit, yang buruk, yang negatif jadi manis. Amin. Ya. Dan manisnya kebaikan Bapa Yahweh, ini, manisnya kebaikan Bapa Yahweh terpelihara secara awet.
Saudara mau kebaikan Bapa Yahweh itu awet dalam hidup saudara? Ya. Itu maksudnya. Ya. Dan ketika kita berjalan dengan Torahnya, maka penyertaan Bapa Yahweh yang manis itu akan melindungi kita dari hal-hal yang buruk. Itu. Jadi kalau saudara makan apel, dicelup madu, saudara sedang mengimani bahwa hal-hal yang manis akan terjadi dalam hidup saudara, dan itu sifatnya long term. Kalau saudara dibikin beruntung, tidak cuma kebetulan sekali. Tapi saudara sepanjang tahun, saudara akan disertai dengan keberuntungan. Amin saudara. Itu maksudnya, profetiknya saudara. Ya, jadi nggak main-main saudara. Kalau kita merayakan Rosh Hashanah, saudara makan apel dan madu, saudara jangan, artinya itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang ya tradisi orang Yahudi kayak gitu. Enggak saudara. Saudara sedang melakukan langkah iman. Amin. Ya. Saudara sedang melakukan langkah iman. Bahwa engkau mempercayai bahwa penyertaan Bapa Yahweh dalam hidupmu itu akan membuat hidupmu jadi manis sepanjang tahun. Ya. Oke. Berikutnya. Nah, saudara, madu lebah itu koser atau tame? Kan begitu. Ya, saya sudah tulis di situ ya, saudara bisa ngerti. Ya. Tapi saudara perlu tahu, lebah itu binatang yang tidak koser. Tapi madunya kok koser. Padahal sesuatu yang dihasilkan dari binatang yang tidak koser, itu maka hasilnya tidak koser. Itu hukumnya seperti itu. Tapi khusus madu tidak demikian. Saya akan bacakan penjelasannya. Ya, kalau kita melihat jenis binatangnya, lebah itu bukan binatang yang koser. Ya. Saudara pernah tahu makanan yang namanya botok, tawon? Tahu ya? Tapi di Magelang ini ada enggak? Jarang ada ya. Itu yang banyak di tempat saya malah. Ya. Apa? Jawa Timur, betul. Betul ya Bu ya? Ya kita kan sama. Itu tempat saya banyak botok tawon saudara. Enak pol. Tof meot itu. Tapi tidak koser. Tapi madu disebut koser. Loh kok bisa? Kok bisa? Jadi ternyata begini. Kenapa lebah meskipun tidak koser tapi madunya koser? Jadi begini. Madu itu tidak dihasilkan dari tubuh lebah. Tapi madu itu diambil oleh lebah dari tanaman yang menghasilkan nektar. Apa nektar itu kayak ya madunya bunga. Itu madunya bunga. Jadi madu apa? Iya, sari bunga. Lebah itu kan dia nempel di bunga, di bunga ya. Dia ngambil madunya gitu. Tapi sebenarnya dia cuma nampung, saudara. Saya bacakan penjelasannya. Kemudian madu itu dibawa di dalam mulutnya sampai manisnya mencapai level 80%. Kemudian madu itu dibawa ke sarang lebah. Ditaruhlah di rumahnya. Gitu, rumah lebah. Nah, itu disebut makanya fenomena kasrut. Kasrut itu sebenarnya itu tidak kosher, tapi karena prosesnya pengecualian itu diperbolehkan. Itu fenomena kasrut namanya, kasrut. Ya, jadi makanan yang kosher secara khusus. Sampai di sini saudara paham ya? Jadi harusnya secara pengertian ini kan nggak kosher loh, lebah itu nggak kosher. Tapi kenapa madunya jadi kosher? Gitu, bahkan firman Tuhan menyuruh kan gitu. Makanlah madu, gitu kan? Jadi karena konteks prosesnya seperti itu. Kemudian saya mau bercerita apa sih maknanya dari ini, saudara?
Saudara tahu, lebah itu binatang yang tidak kosher. Betul ya? Tapi dipakai oleh Bapa Yahweh untuk menghasilkan sesuatu yang manis dan kosher dari dirinya lebah itu. Coba kita berkaca pada diri kita. Kita ini sama kayak lebah. Kenapa? Karena kita ini bukan orang Israel. Kita ini goyim. Kita ini bangsa yang tidak kosher. Makanan kita tidak kosher. Betul gak? Berarti kan kita tidak kosher toh? Goyim. Gitu loh. Kita ini tidak kosher alias tame. Tapi kalau di dalam diri kita ada Ruah Yahweh Elohim, Beshem Yeshua HaMashiach, maka hidup kita juga akan menghasilkan sesuatu yang kosher, yang manis. Ya, Tuhan akan pakai hidup kita untuk kita bisa menghasilkan sesuatu yang manis dalam hidup kita. Mau saudara dipakai Tuhan? Saudara mau dipakai Tuhan? Ya, lebah enggak kosher. Tapi lebah yang tidak kosher itu bisa menghasilkan sesuatu yang kosher. Saudara, kita memang enggak kosher. Tapi kalau hidup kita jadi berkat, perkataan kita jadi berkat, tingkah laku kita jadi berkat, itu yang namanya hidup kita menghasilkan sesuatu yang kosher di hadapan orang. Jangan dibalik. Saudara makan kosher, tapi perkataan dan tindakan saudara tidak kosher, bodoh. Bukan berarti saya menghalalkan, oh ya sudah makan yang gak kosher aja. Bukan itu. Kalau memang kau sudah siap untuk memutuskan, saya sudah gak makan babi, pelihara kata-katamu saudara. Pelihara tingkah lakumu. Amin. Ngomong di medsos. Apa itu babi? Tapi mulutnya gosipin orang lain. Memfitnah sana sini. Saya katakan, itu jauh lebih busuk daripada bangkai. Betul ya? Mari kita contoh lebah ini saudara. Kita memang gak kosher, kita bukan bangsa pilihan. Tapi bersyukur anugerah Bapa Yahweh yang dilimpahkan atas hidup kita. Sehingga hidup kita ini jadi yang tadinya pahit, yang jadinya suka sakit hati, hidupnya penuh dengan kegagalan, diubah oleh Bapa Yahweh menghasilkan madu-madu yang manis. Saudara harus percaya loh, saudara itu dipakai oleh Bapa Yahweh untuk jadi saluran yang manis. Bukan hanya untuk hidup saudara sendiri, tapi untuk orang lain. Amin. Ya. Imamat 2 ayat 11. Nah, dikatakan begini. Seluruh persembahan sajian yang kamu persembahkan kepada Yahweh tidak boleh berupa apa yang beragi. Karena setiap ragi dan setiap madu daripadanya kamu tidak boleh membakar persembahan api-apian bagi Yahweh. Nah, dalam hal ini dikatakan ragi dan madu gak boleh dilibatkan di dalam persembahan. Ya, loh, kenapa? Ada alasannya. Jadi, satu, ini menurut pengertian tradisi lisan mereka. Ragi itu adalah bahan yang diperlukan untuk mengembangkan adonan. Dan itu butuh waktu yang lama. Nah, itu mencerminkan semangat yang lesu, yang loyo. Ya, saudara, jadi saya teringat, kalau kita datang beribadah kepada Bapa Yahweh, kita ini kan sedang membawa diri kita sebagai apa saudara? Persembahan. Amin.
Nah kalau saudara itu datangnya ogah-ogahan, spiritnya lesu, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saudara datang cuma sebagai panggilan kesungkanan, apa kesungkanan? Ya, nggak enak. Saya katakan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu sama seperti ragi. Gitu. Ya. Mengembangkan adonannya jadi loyo. Loyo. Gitu. Makanya Tuhan tuh suka roti yang tidak beragi. Keras. Dimakan kriuk gitu saudara. Sing dua untu enak, sing gak dua untu. Itu mencerminkan semangat yang lesu, ego yang besar, ego yang membesar. Gitu maksudnya saudara. Itu gak boleh dibawa dalam ibadah kita. Ego yang membesar itu kayak apa sih? Ego yang membesar itu datang ibadah tujuannya untuk menyenangkan dirinya sendiri. Saudara tahu, saudara datang ibadah itu bukan untuk menyenangkan diri saudara, tapi itu untuk menyenangkan hatinya Bapa Yahweh. Harus di-sweet. Memang itu tujuannya. Dia ciptakan kita supaya kita menyenangkan dia, bukan menyenangkan saudara. Amin. Kalau saudara datang dengan membawa ego saudara, yang ada adalah ketika saudara datang, musiknya tidak enak, saudara komplain. Yang falas, saudara komplain. Itu. Yang khotbah kalau bukan papi, saudara komplain. Ya. Tapi puji Tuhan, tidak ada yang komplain sama saya ya. Haleluya. Saya bersyukur ya saudara di tempat ini juga mengasihi saya. Ya. Enggak mudah loh saudara. Ya. Saudara tahu orang yang bisa berdiri di tempat ini itu bebannya sampai hari ini pun saya merasa bebannya gede. Kenapa? Karena saudara itu bukan jemaat yang abal-abal. Yang datang pendeta khotbahnya apa? Enggak ngerti. Gitu. Tapi saudara itu adalah orang-orang yang memang haus mencari kebenaran. Makanya siapa yang berkhotbah di sini, kenapa Bapak Gembala gak bisa kasih sembarang orang di luar sana? Gitu. Bukan berarti saya baik di sini, bukan. Ini kesempatan buat saya gitu maksudnya. Makanya saya harus hargai. Saya harus mikir tenan apa tuh yang saya sampaikan. Saudara kan gak tahu beban saya kan. Kalau saya papi sudah ngomong, kamu yang khotbah besok. Itu kayak saya tonjok, buang gitu. Itu pasti sempat gini saya, teng gitu saudara ya. Ya, langsung mikir, ngomong apa? Ya, makanya saya kalau setiap kali bertugas, saya selalu ngomong, Bapak Yahweh, saya serahkan kendali atas otak, pikiran, dan hati saya, mulut saya ke dalam tangan-Mu. Pakai Tuhan. Pakai kendalikan sepenuhnya. Karena saya tahu, saya menyadari saya bukan siapa-siapa. Saya cuma diberi kesempatan untuk menjadi saluran berkat-Mu. Wis ikut tok. Saya menyadari saya bukan siapa-siapa memang. Gitu. Ya. Nah, kemudian kalau egonya sudah membesar, itu yang mengakibatkan orang datang beribadah tidak dengan kerendahan hati. Tuhan benci. Itu ragi. Kemudian madu. Kenapa madu enggak boleh? Karena madu itu mencerminkan sifat kerakusan. Mencerminkan keserakahan. Mencerminkan nafsu yang tidak terkendali. Itu madu, saudara. Jadi khusus untuk hal ini, ketika kita datang beribadah, kita harus memposisikan diri kita itu benar-benar rendah di hadapan Tuhan. Amin. Jangan pernah saudara merasa bahwa saya ini orang kaya yang datang beribadah. Saya ini orang baik yang datang beribadah. Saya ini orang terkenal yang ada di tempat ini yang datang beribadah. No, kita bukan siapa-siapa.
satu pusat perhatian kita hanya kepada Bapa Yahweh, Beshem Yeshua HaMashiach. Amin. Itu baru persembahan yang berkenan. Ya. Saya tuh kadang kasihan ya, lihat WL, udah semangat. Kadang-kadang saya sendiri merasakan soalnya, saudara. Wah, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Wow. Mending sudah sendaka masih senyum-senyum ya. Enggak, saudara, wajahnya itu kayak minyak jinggo. Yang saya heran, itu ada yang begitu ya. Dari awal puji-pujian sampai mau firman. Kok gak kesel ya? Kayak patung selamat datang. Ya kan? Ada loh yang gitu, saudara. Dulu. Sekarang udah gak ada. Ya. Saya bersyukur, saya lihat di belakang tuh ya. Jemaat kalau WL-nya di sini. Wah, mari kita angkat tangan. Saya lihat hampir semua mengangkat tangan. Itu tandanya saudara mau dengan rendah hati diajak memuji Tuhan. Amin. Itu harus dipelihara. Kenapa? Sekali lagi, saudara datang beribadah bukan untuk menyenangkan diri saudara, bukan. Ya, saudara datang beribadah itu untuk menyenangkan hatinya siapa? Nah, amin. Gitu. Ya. Oke, slide yang terakhir. Nah, kalau sudah slide yang terakhir, mesti gini. Gak tahu saudara ya, mesti gitu ya. Itu apakah panggilan alam atau apa ya? Ya sama saya juga gitu. Kalau Papi Lukas ngomong, ya ini slide yang terakhir, saya juga Tapi enggak apa-apa, ini memang terakhir saudara ya. Saudara tahu kata madu, itu dalam bahasa Ibrani disebut debas. Ingat, masih ingat ya? Apa saudara? Debas. Firman di dalam bahasa Ibrani itu hurufnya hampir sama. Kalau debas itu dalet, bet, sin, debas atau dabas. Firman Elohim atau firman itu dalet, bet, dan res. Yang dibaca dafar. Ini saudara penekanan terakhir. Perhatikan persamaan ini. Dafar itu mirip dengan dabas. Berarti dafar itu sangat dekat sekali dengan kata dabas. Jadi saya bisa simpulkan firman itu sama dengan madu. Firman Elohim itu sama dengan sesuatu yang manis. Saudara percaya itu? Yang percaya katakan amin. Sesuatu yang manis itu memberikan kekuatan bagi tubuh kita. Amin. Firman itu madu. Tanamkan di dalam hati dan pikiran saudara. Setiap saudara terima firman di tempat ini, saudara sedang terima madu. Amin. Perhatikan ini saudara. Jadi, semua perkataan Elohim itu pasti sifatnya membangun, menguatkan. Karena manis. Itu tubuh kita butuh yang manis. Amin. Perkataan Elohim sama dengan manis. Yang percaya katakan amin. Perkataan Elohim sama dengan manis. Jadi sesuatu yang manis itu memberikan energi, memberikan kekuatan yang dahsyat. Jadi kesimpulannya, orang yang hidupnya seturut firman Elohim sama dengan orang yang hidupnya manis. Siapa yang percaya bahwa di sini engkau akan mendapatkan hidup yang manis? Tepuk tangan buat Bapak Yahweh. Saya katakan, sukses besar buat saudara. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu Bapak Yahweh. Karena firman-Mu itu memberikan sesuatu yang manis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami mengandalkan firman-Mu. Karena firman-Mu yang membawa kepada kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan.
penuh dengan hal yang manis, penuh dengan masa depan yang cerah, dan penuh kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, kami percaya selama kami hidup sesuai dengan firman-Mu, Tuhan akan membuat hidup kami berkemenangan. Meskipun Tuhan, di sebelah kanan dan kiri kami ada banyak orang yang tumbang, tapi kami akan tetap tegak berdiri karena kami melangkah bersama dengan Engkau. Dan kami adalah orang-orang yang sukses, diberkati kaya raya, hidup kami penuh dengan kebahagiaan. Terima kasih Bapak Yahweh, berkati firman-Mu Bapak, berkati kami semua, sehingga kami terus Tuhan menjadi atau menghasilkan sesuatu yang manis bagi Engkau. Terima kasih Bapak Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami mengucap syukur dan berdoa sama-sama kita berkata, amin. Baik saudara, kita akan mendengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Alif Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Mari ikuti Jalan Sehat Keilat Alif Tau menggelar yang akan dilaksanakan pada hari Senin 16 September 2024. Jalan Sehat dimulai pukul 6 pagi sampai selesai. Bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi untuk door prize, dapat memberikan minimal seharga Rp25.000 dan dikumpulkan paling lambat pada hari Kamis 12 September 2024. Untuk info lebih lengkap, dapat menghubungi Bapak Theo di kantor Keilat. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sampai jumpa di Iya, masih ada tambahan pengumuman saudara. Doa puasa dan doa pengurapan pelayan Tuhan. Mengajak seluruh pelayan Tuhan, semua divisi dan yang bertugas hari raya untuk menambah energi roh kita dengan doa puasa dan doa pengurapan. Senin 30 September pukul 18 atau jam 6 sore. Puasa dimulai pada hari Minggu 29 September pukul 22 atau jam 10 malam. Buka bersama pada hari Senin 30 September 2024 pukul 18.30 di Keilat setelah doa pengurapan. Note, harap membawa makanan ringan untuk buka bersama. Jadi ini perjamuan kasih. Saudara yang mau bawa gorengan boleh, ya, mau bawa martabak boleh. Saudara mau borong boyong sate boleh, gitu ya, boleh ya. Pak Andre sebagai departemen doa, gitu ya. Oh yang jadi enggak jadi? Oh enggak usah. Waduh, padahal saya mau bawa ya. Oh yang mau bawa boleh. Oh, oke. Gak jadi wis. Oke saudara, itu pengumumannya ya. Jadi seluruh pelayan Tuhan, mari kita sama-sama datang, ikut puasa, ikut buka bersama. Supaya roh kita semakin diperkuat lagi. Ya, itu. Baik, saudara, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Akhirnya, sebentar lagi anak-anakmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya.
Yefarechecha Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wichuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atapair ufaruk atapesadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit ne kau friat mat kau fri fahem teka shekar ala peka westerojoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonan. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, beshem Yeshua Hamasya waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Yevareka wa yismereka Yevareka Yair Yahweh Panau eleka Wichuneka Yevareka wa yismereka Yevareka Isa Yahweh Panau eleka Wichuneka Yashkemeka Shalom, Shalom, Amen. Yashkemeka Shalom, Shalom. Yevareka wa yismereka Yevareka. Amin. Selamat malam, selamat pulang Bapak Yahweh. Semakin memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasya untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasya di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.